Hai teman-teman semua, apa kabar kalian? Aku doain semuanya baik-baik aja ya, dimanapun teman-teman berada saat ini. Nah, aku mau ngucapin terima kasih again. Nggak akan pernah bosan ya, aku mau ngucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat teman-teman semuanya yang udah like, subscribe, terus juga komen ke video aku sebelumnya. Kemarin aku seneng banget gitu, kayak ngerasa punya teman baru gitu, kayak banyak yang komen di video aku dari Sulawesi, terus dari Kalimantan, yang kayak gitu, kayak rasanya itu seneng gitu bisa sharing ke teman-teman semuanya. Anyway, di video kali ini aku mau gimana ya, kayak curhat gitu, curhat di tengah rintikan hujan. Ini sekedar informasi aja ya. Sekarang di Inggris udah masuk musim gugur, jadi udah, apalagi cuaca di sini ya, udah hujan, kayak tiap hari tuh hujan, terus matahari tuh jarang keluar, terus dingin gitu, udah mulai dingin. Cuman masih oke sih, masih nggak terlalu yang dingin banget kayak winter gitu. Jadi aku masih bisa buka jendela, masih bisa buka pintu belakang kayak gitu. So, di video kali ini aku ceritanya nih mau curhat ke teman-teman semua gitu. Kayak apa sih suka duka pindah dan tinggal di negara sini, di negara Inggris gitu. Jadi pasti teman-teman kayak berdasarkan komen aku ya, komen-komen di video aku gitu, kayak komennya enak ya tinggal di sana, enak ya, or something like that. Padahal nggak semuanya dong enak gitu, pasti dong, namanya juga hidup kan, ada plus, ada minusnya, ada pahit, ada manisnya, kayak gitulah. Sebenarnya sama aja sih ya, apalagi kan ada peribahasa tuh, bener nggak ya? Nanti kalau aku salah tolong dikoreksi ya teman-teman. Intinya tuh dimanapun kita tinggal, senyaman-nyamannya kita tinggal gitu, pasti lebih nyaman tuh rumah sendiri gitu kan. Kayak gimana pun enaknya kehidupan di luar atau di tempat ABC, pasti lebih nyaman tuh di rumah sendiri gitu. Bener juga, bener loh itu, bener. Oke, karena apa? Kita mulai ya sesi curhatnya. Oke, jadi menurut aku ya, aku kemarin pas pertama kali datang ke sini tuh kan winter ya, jadi aku kayak bener-bener yang menyesuaikan diri banget sama cuaca di sini gitu. Kemarin sampai demam 2 minggu, kayak badan aku ngerasa kayak bener baru sih kan, baru dari tempat panas kan, secara Indonesia kan 30 derajat bahkan lebih kan, kayak konstan kayak gitu ya. Terus tiba-tiba aku datang ke sini, kemarin suhunya ngedrop yang kayak minus gitu, jadi aku harus bener-bener penyesuaian gitu. Kadang juga sampai sekarang nih, jadi tahu gitu, kayak dulu di Indonesia kan mau kemana-mana, aduh males, panas, aduh panasnya kayak gini, terus kayak suka ngeluh, aduh panasnya kayak gini sih, or bla 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 kayak gitu. Tapi semenjak aku pindah di sini kayak, oh kenapa dulu ngeluh ya gitu. Dulu masih kayak tiap hari tuh bisa melihat matahari, terus gimana ya, masih intinya summer lah kan, tiap hari kan summer di Indonesia kan. Nah kalau di sini kan udah beda, summernya sini tuh nggak akan pernah bisa gimana ya, secerah atau sepanas Indonesia. Bisa sih kemarin, jadi cuman kayak seminggu 2 minggu aja gitu. Kita kali ini ngomongin tentang dukanya dulu ya gitu. Terus kalau aku sampai saat ini sih yang paling kayak kerasa gitu, makanan. Kayak kangen gitu loh. Kadang tuh suka kangen gitu makanan-makanan di Indonesia kan, kayak nasi padang, terus kayak makanan yang pedes banget, kayak yang apa ya, karena aku suka makanan pedes, apalagi yang pentol pedes itu, bukan ya cilok atau pentol itu aku suka banget. Aku tahu sih itu nggak sehat, cuman aku benar-benar yang dari kecil tuh suka itu. Terus banyak kan, maksudnya kayak yang 24 jam gitu bisa, kalau mau lapar gitu tengah malam, delivery apa aja, mulai dari pedas sampai yang nggak pedas, dari mulai kuah sampai yang kering gitu kan, makanan ada ya. Kalau di sini tuh enggak. Jadi kalau di sini tuh menurut aku ya, cita rasa di sini tuh plain. Aku tahu sih lebih sehat gitu jatuhnya, terus kayak lebih
gimana ya, lebih memunculkan cita rasa dari si makanan itu gitu. Kalau yang kita makan plain gitu, cuman ya namanya kan lidah Indonesia ya, maksudnya udah tahu rasanya rempah-rempah, udah tahu rasanya pedas kayak gitu, jadi aku agak susah di situnya. Cuman it's fine, lama-lama aku udah mulai terbiasa gitu. Terus pastinya dong kan kalau tinggal jauh di negara orang gitu kan pasti jauh dari keluarga dong, ya nggak sih? Jauh dari orang tua, dari keluarga dan nenek kayak gitu. Kalau menurut aku ya, cuman karena zaman sekarang sih kayak tertolong banget gitu, kayak thank God gitu, tertolong banget ada teknologi gitu. Jadi kan kita mau video call kapan aja, di mana aja gitu kan bisa, kayak yang udah bener-bener kayak 24 jam gitu loh. Mungkin kalau ini sampai aku pindahnya ke sini tuh di era-era zaman aku SD gitu ya, di era-era yang belum ada smartphone gitu, kayaknya aku nggak akan bisa pindah ke sini gitu kalau cuma komunikasi sama keluarga surat-surat gitu. Karena sampai detik ini aku kayak komunikasi sama keluarga itu kayak setiap hari, yang benar-benar setiap hari. Apalagi aku punya ponakan yang kecil-kecil yang lucu gitu, yang bikin aku kemarin tuh berat banget ya papa suruh ke sini gitu. Itu bener-bener aku struggling banget sih di situ, yang harus menyesuaikan gitu. Biasanya tuh aku main gitu kan sama ponakan aku kecil-kecil gitu. Cuman sekarang it's fine, maksud aku kebantu banget sama si teknologi zaman sekarang gitu. Jadi kayak kalau misalnya kangen dikit, oke, video call atau minta tolong kakak aku atau keluarga aku untuk kirim video atau apa gitu. Jadi masih sangat amat terbantu sih menurut aku karena teknologi gitu. Terus apa lagi dukanya ya, tadi kan musimnya di sini yang aku harus benar-benar menyesuaikan diri gitu, karena kan namanya juga dari tempat panas terus tiba-tiba di tempat dingin, terus ada 4 musim. Yang 4 musim ini tuh kalau dulu kan simple ya, maksud aku kalau di Indonesia kan pakai baju dress kayak sepanjang tahun kan it's fine gitu. Kalau di sini tuh nggak bisa kan, kalau misalnya mau pakai dress ya yang pas summer gitu, kalau mau winter terus maksain pakai dress ya tahu sendiri, maksudnya yang kayak minus gitu yang nggak akan pernah mungkin kalau aku sih ya, kalau aku. Jadi harus ribet sih soal pakaian juga, terus yang tebel-tebel, harus space-nya di wardrobe di lemari juga apa namanya, makan tempat, harus benar-benar, apalagi kalau rumah aku kan kecil ya, masih bukan rumah yang gede. Kalau di sini kan rumahnya kalau di kampung kan, karena rumah aku kampung kan rumahnya gede gitu, kayak ruangannya tuh pasti dapat aja mau naruh lemari di mana aja tuh oke gitu, baju-baju itu oke. Kalau di sini aku harus benar-benar putar otak. Jadi seperti itu ya. Terus apalagi ya, terus juga pasti dong kayak apa-apa mahal gitu. Mungkin memang bener sih kayak worth it, aku akuin itu ya, aku akuin worth it. Cuman karena aku udah kebiasa hidup di Indonesia ya, nggak apa-apa, 5.000 udah dapat kayak pecel kayak yang komplit gitu, udah kayak gimana ya, yang semurah itu gitu. Kalau yang terus tiba-tiba di sini yang apa-apa yang mahal gitu, yang menurut aku yang benar-benar mahal sih, karena kan apa mungkin karena kurs juga ya kan, kalau Inggris kan dia paling tinggi gitu kursnya, or I don't know, intinya gitu ya, apa-apa otomatis di sini lebih mahal ya, meskipun kalau gaji dan lain-lain kan lebih tinggi juga di sini gitu. Itu apa-apa mahal. Terus aku ngerasanya ya, karena mungkin di beberapa tahun terakhir ini aku udah ngerasain kayak ojek atau apa gitu, kalau misalnya aku lagi males masak atau
pengen makanan yang aneh-aneh gitu masih bisa gitu, kayak langsung oke, ke warung aja lah mau beli ini, atau pesan aja lah di ojol gitu ya kan, mau Grab mau kayak gitu-gitu. Intinya oke, kalau sama masak hari ini terus kita beli, kita budgetin. Kalau misalnya mau hemat pun kalau di Indonesia masih bisa gitu, nggak masak mau hemat terus kita makanan beli gitu. Terkadang juga jatuhnya malah lebih murah kalau misalnya kita beli makanan, tergantung di mananya atau makanannya apa juga ya. Kalau di Indonesia dulu, kalau pas aku ngekos dulu, malah anehnya jatuhnya malah lebih murah kalau aku nge-Grab gitu. Maksudnya makanan gitu beli gitu. Kalau aku masak sendiri udah butuh waktu banyak, terus butuh tenaga juga, belum juga belanja, terus masaknya itu juga butuh waktu juga, terus cuci piringnya dan lain-lain gitu. Malah aku udah kayak bandingin gitu ya, jadi antara aku masak sendiri waktu aku di kos dulu sama beli itu malah lebih murah mana. Sekalinya malah lebih murah kalau aku beli. Tergantung lagi nih, pokoknya tergantung mau makanan apa gitu kan. Secara ya, kalau di Indonesia kan masih ada tuh pecel kayak 5.000 perak gitu, kayak udah kenyang banget kan. Atau apa, ada lontong gitu 7.000 juga masih ada, kayak makanan-makanan kayak gitu yang di bawah 10.000 juga masih ada gitu. Intinya kenyang, bikin kenyang kan. Terus nah kalau misalnya aku masak sendiri kan ininya 2.000 atau ini jatuhnya kecil-kecil, sedikit-sedikit, tapi jatuhnya di akhir tuh malah banyak gitu. So anyway ya, kalau di Indonesia kitanya males masak, terus kitanya nggak bisa masak si masakan yang kita pengen itu, kita tinggal beli. Kayak dimanapun pasti ada gitu, di sudut jalan atau di sudut kota tuh pasti ada gitu. Kalau di sini mau bakso harus bikin sendiri, mau nasi padang ya harus bikin rendang sendiri, bikin apalah sendiri ya sih. Jadi kalau di sini tuh intinya kalau mau apa aja, intinya makanan Indonesia ya harus bikin sendiri gitu. Jadi kayak nggak mungkin, dulu masih bisa minta ibu aku, besok aku mau dimasakin A B C D E gitu kan, terus ya udah dimasakin sama ibu aku. Sekarang boro-boro kan jadi kayak mau apa ya harus masak sendiri kan, nggak mungkin. Kalau di restoran sini nggak ada gitu, apalagi di daerah rumah aku sini tuh nggak ada. Aku udah cari kemana-mana tuh nggak ada restoran Indonesia yang deket sini gitu, nggak ada. Kayak yang minimalnya tuh kayak yang 25 km yang di Birmingham gitu, kayak ya jauh sih jatuhnya gitu ya, gitulah pokoknya. Jadi itu tadi, kalau misalnya mau makan apapun di sini, masakan Indonesia ya, mau makan apapun ya harus masak sendiri gitu, harus bisa masak sendiri, kayak nggak bisa kayak yang pasti Indonesia dulu gitu. Terus juga dukanya ya, karena kan di sini aku harus memulai hidup baru, aku harus settle, harus segalanya. Jadi aku harus mulai berteman dengan orang baru lagi ya. Otomatis kalau teman-teman aku di sini kan istri-istrinya teman suami aku, teman-teman suami aku itu orangnya dari beragam gitu. Ada yang dari Rumania, ada yang dari United States, ada yang dari Belarus gitu. Jadi kita berteman, terus ya memang kita beda culture sih. Jadi emang kita harus benar-benar bisa menyesuaikan gitu. Jadi gitu ya, harus memulai lagi yang kayak dari nol gitu, membangun pertemanan gitu. Apalagi ya, sebenarnya itu juga bukan duka sih ya kalau aku bilang, karena malah jatuhnya tuh lebih asik gitu. Karena bisa tukar kebudayaan gitu, kayak tukar cerita. Intinya malah jatuhnya lebih asik sih. Mungkin yang aku maksud tadi tuh kayak yang karena aku di sini mulai dari nol ya, aku harus settle nih apa-apa. Dulu kan aku udah tahu kan kayak sistemnya Indonesia itu kayak apa, kayak gimana. Terus kalau misalnya intinya semuanya kan udah tahu ya kalau di Indonesia. Kalau di sini aku harus mulai kayak belajar dari nol lagi gitu, kayak mulai merangkak lagi yang pelan-pelan gitu. Berarti it's gonna be fine. Karena aku menikmati proses penyesuaian ini gitu.
itu tadi kayak beberapa dukanya ya. Yang paling berasa tuh kayak yang pas jauh dari keluarga gitu kalau menurut aku, sama makanan sih. Kayak yang sekarang ini aku lagi pengen banget nasi Padang. Itu tadi kayak yang dukanya ya, yang bener-bener terkadang tuh ada loh masa-masa dimana aku tuh kayak ngerasa aduh sampai sekangen ini gitu sama rumah. Terus kalau misalnya pas apalagi lagi di cuaca kayak gini nih, cuaca-cuaca yang bikin baper gitu. Hujannya dulu kalau di Indonesia tuh gini ya, enak ya, hujannya tuh airnya tuh malah bikin fresh gitu. Kalau di sini malah hujannya tambah dingin gitu. Pas gitu bikin tambah kangen tuh. Aduh enak. Kalau hujan gini enaknya makan bakso, makan ini, makan itu yang berkuah-kuah gitu. Kalau di sini mah berboro. Kemarin aku nyoba bikin bakso, belum bisa aku share karena aku sendiri nggak suka. Mungkin next time kalau aku udah berhasil ya, finally menurut aku ya, karena kalau aku sama makanan emang agak-agak fasi sih. Maksud aku mau tuh kayak yang bener-bener di ekspektasi aku gitu. Susah sih emang, apalagi aku sendiri yang bikin gitu kan. Yang sejatinya dulu aku sebelum nikah tuh kayak bisa dibilang zero kalau disuruh masak. Cuman kalau sekarang udah lumayan gitu, lumayan. Cuman kalau untuk yang selevel aku bikin bakso, terus yang bikin ribet-ribet kayak sayur lodeh gitu masih belum bisa. Masih berusaha sih sebenarnya. Jadi gitu. Terus oke, mungkin kita masuk ke dukanya tadi udah ya. Yang duka-duka udah. Sekarang kita masuk ke yang suka-sukanya. Yang suka-sukanya apa ya? Otomatis kan karena aku di sini sama suami aku kan, maksudnya sukanya tuh ya kita berdua di sini gitu. Kayak gimana sih ya, kalau sama suami atau sama istri kan pasti di mana aja asalkan sama suami atau sama istri kan pasti jatuhnya kan bahagia gitu. Jatuhnya tuh bahagia gitu. Nah itu yang aku rasain sekarang. Aku belum nemu kalimat apa yang tepat, tapi aku yakin bagi teman-teman yang udah menikah pasti tahu yang aku maksud gitu. Terus di sini enaknya tuh makanan sehat tuh banyak gitu. Kayak meskipun jatuhnya tetap lebih mahal, cuman kalau makanan sehat itu lebih murah daripada makanan-makanan yang mengandung micin gitu ya. Jadi kalau yang snack atau apa gitu tuh malah harganya agak lebih up gitu daripada yang salad kayak gitu-gitu atau buah gitu. Itu yang aku suka sih. Jadi kayak gimana ya bilangnya tuh affordable gitu. Kayak kalau dulu kan di Indonesia kan misalnya beli anggur, aku ya kalau aku beli anggur gitu kayak 80.000 kan mahal banget ya gitu kan. Maksudnya masih ada kayak perhitungannya gitu. Oke, daripada beli anggur mending beli bla 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 kayak gitu kan. Kalau di sini tuh emang benar-benar kayak dirasa tuh affordable gitu. Kayak harga buah tuh oke gitu, dan buahnya juga kualitasnya oke juga, kayak sayur-sayur dan buah. Karena seperti yang udah aku ceritain di video aku sebelumnya tuh di sini kayak expiry date-nya tuh lebih pendek gitu, jadi kayak lebih dijaga gitu ke freshan mereka si buah-buah dan sayur itu gitu. Terus di sini lagi enaknya kesehatan terjamin ya. Maksud aku kesehatan terjamin seperti yang di video aku sebelumnya. Jadi aku udah jelasin kalau semua biaya rumah sakit, biaya biaya kesehatan di sini tuh gratis gitu, dan kita tidak dibeda-bedakan gitu, nggak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, itu nggak ada. Jadi kemarin yang aku udah cerita itu kan, aku lagi antri terus barengan gitu sama orang-orang yang sultan yang mobilnya tuh yang supercar kayak gitu-gitu tuh, mereka tuh barengan gitu sama aku, kayak yang nggak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, emang disamain gitu di sini. Enaknya sih kalau aku ngerasain gitu ya, aku merasa disetarakan gitu di sini. Terus enaknya lagi ya, hidup di sini tuh apa-apa bersih, di luar bersih, terus kayak yang bener-bener tertata, orang-orangnya tuh kayak menjaga lingkungan sekali gitu. Maksudnya kayak mereka tahu oh ini harus dibuang di sini dan lain-lain. Terus tempat sampahnya pun ada 1, 2, 3, 4 macam ya. Ya 4 macam.
Terus kayak di luar gitu mereka gimana ya, kayak punya kesadaran gitu loh kalau mau buang sampah di tempat ini A B C, yang ini dibuang di sini, yang ini dibuang di situ gitu. Jadi kita apa namanya, kayak lebih gimana ya, lebih kerasan gitu jatuhnya. Oke, di sini orang-orangnya tuh kayak bisa menghormati lingkungan, sangat menyayangi lingkungan gitu. Jadi kayak vibe-nya gitu kayak ngasih kita positive vibe gitu. Terus angka kriminalnya low ya di sini, kayak bukan bermaksud menjelekan Indonesia juga sih kan, karena kan di sini juga pasti dong ada tingkat kriminal, cuman kan kayak persentasenya gitu lebih rendah gitu ya dari Indonesia. Terus tergantung juga daerah-daerah di sini juga gitu, kayak daerahnya mungkin di daerah A agak kriminalitasnya agak sedikit tinggi gitu, terus di daerah B agak sedikit rendah gitu, pasti tetap ada di sini, cuman dari tingkat persentasenya itu dia lebih rendah gitu kan. Itu maksud aku kayak merasa safe di sini, kayak mau jalan kaki di mana aja, mau di tempat gelap, mau di tempat kayak di tengah-tengah kayak hutan atau kebun atau apa gitu, aku kayak ngerasa aman gitu di sini gitu ya. Terus apalagi ya, karena mungkin excited ya di tempat baru. Kalau menurut aku ya, yang aku rasain gitu, sukanya itu aku kan suka ya ketemu orang baru, terus kayak belajar sesuatu yang baru gitu, karena dari pribadi aku ini aku suka, jadi aku sangat enjoy gitu, kayak aku punya teman-teman baru, terus bisa tukar-tukar kayak kebudayaan gitu tuh aku suka gitu jatuhnya gitu. Yang bikin aku suka di sini kayak kerasan gitu. Terus kayak teman-teman aku di sini tuh kayak baik banget, mereka tuh kayak luar biasa sih, kayak meskipun kayak baru ketemu tuh kayak berasa udah temenan lama gitu, kayak yang kayak udah kayak lama kenal gitu maksudnya gitu. Jadi kayak bikin aku tuh tambah kayak ngerasa mereka tuh welcome banget gitu, kayak aku ngerasanya kayak bukan orang asing gitu maksudnya. Jadi aku suka banget itu sih, meskipun aku terus juga di jalan atau di apa gitu, meskipun sama stranger itu mereka tuh baik-baik gitu, apalagi kalau kita jalan kaki sama si drivers pasti kasih jalan gitu kalau misalnya kita berjalan kaki, maksudnya sebaik itu gitu. Kalau menurut aku ya, pengalaman pribadi aku dulu, misalnya aku dulu nyebrang gitu kan, udah gini malah digituin, diteriakin gitu. Kalau di sini mah enggak, jadi mereka tuh kayak bener-bener yang berhenti, terus kayak ya silakan gitu. Jadi ya aku suka. Terus apa lagi ya? Terus lagi di sini tuh enaknya gimana ya? Orang-orang tuh kayak meskipun strangers gitu kayak ngasih kita tuh kayak positive vibes gitu, karena mereka nggak peduli gitu mau kita mau dandan apa, mau dandan A B C D E, mau kemana tapi pakainya apa gitu tuh mereka cuek gitu. Nggak ada yang kayak misalnya nih di Indonesia ya, kita mau ke pasar terus agak dandan agak menor dikit gitu ya, atau kita pakai dress terus kita ke pasar gitu, pasti orang kayak ngeliatin, ih apaan sih orang ini ke pasar aja dengan kayak A B C D E gitu, kayak udah mau kondangan aja kayak bla 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 gitu. Kayak orang-orang tuh gimana ya, kayak lebih kritik gitu, kayak lebih kritis gitu ya kalau sama penampilan, nggak tau kenapa gitu ya. Kalau di sini mah mereka cuek gitu ya, lo ke gue gitu kan, maksudnya mau dandan apa aja ya itu hak lo, urusan kamu gitu kan. Aku mau dandan apa aja juga urusan aku gitu, lo nggak usah peduli, atau kamu nggak usah sok-sokan ngeliatin atau apa gitu. Dan mereka emang nggak ada yang kepo gitu, nggak ada yang ngeliatin ya ampun ini tuh dandan kayak apa sih, itu nggak ada gitu. Kayak gimana ya, kayak mereka lebih tahu mana privasi masing-masing gitu, meskipun strangers gitu. Jadi itu yang aku benar-benar bikin kerasan sih di sini, kayak nggak ada orang julid gitu. Terus kayak pertemanan kita, kayak di circle pertemanan kita tuh juga nggak ada gitu julid, terus kayak kita ngegrombol sama si A
kita ngomonginnya si B, kita ngegerombol si B, ngomonginnya si C, kita ngegerombol sama si C, kita ngomongin si A sama si B. Kan kalau di Indonesia nggak tahu ya kalau teman-teman gimana circle-nya, cuman dari sepengalaman aku tuh kayak gitu, pasti nemu aja orang-orang yang kayak gitu, kayak yang ngomongin si A, ngomongin si B, si C, terus kalau yang sama si C ngomongin si A, si B, kayak gitu-gitu, nggak ada habisnya gitu. Cara pertemanan mereka tuh gitu. Tapi kalau di sini kayak bener-bener kita tuh ketemu kayak ngasihnya tuh kayak positive vibes gitu. Aku sukanya tuh itu gitu, kayak tuh pikiran-pikiran negatif kamu yang dulu masih nyangkut karena dari Indonesia, dari cara pertemanan aku di Indonesia, atau cara pandang aku sama orang lain atau gimana dari Indonesia, kayak alam semesta tuh kayak ini, tuh udah tuh kan lu lihat di sekitar tuh kayak gimana kondisinya. Jadi sekarang harus kayak bener-bener yang positive vibes gitu, which is aku lebih suka sih, kayak finally gitu aku di sini kayak lebih bisa mengedepankan positive vibes gitu, kayak faktor-faktor pendukungnya untuk aku bisa menomorsatukan si positive thinking itu tuh kayak banyak gitu. Jadi faktor pendukungnya bukan aku harus struggle dulu kayak yang dulu ya, kok gini sih, harus positif dulu deh, harus positif dulu. Jadi enggak, kalau di sini tuh kayak mengalir dengan sendirinya tuh aku kayak merasakan gitu si energi positif itu gitu. Jadi itu yang bikin aku suka di sini. Terus apapun itu dibikin simple di sini, mau belanja mau apa itu tuh simple gitu, dan nggak dibikin ribet lah. Intinya apapun kalau bisa dibikin simple di sini pasti orang-orang pada bikin simple gitu. Terus kayak fasilitas publik kayak di sini tuh lebih terurus, terus lebih bersih, kayak lebih gimana ya, mungkin karena kesadaran diri masing-masing orangnya juga beda ya, jadi kayak lebih terjaga aja gitu. Honey, Yeah, what are you doing? I'm going to pick up the car. Okay. What are you doing? I'm making video now. Oh my God, you're so beautiful. Thank you. Mm. Oh, my lipstick. Oh, lipstick. So We're not looking at the camera actually. this or- is the camera. You have to look in that. okay. I was looking on the other side of the phone. That's so cute. Okay, so hi camera. No, actually that hi camera. So okay. I'll be back, honey. Yeah. Bye. Wow. But it's rainy. Well, the guy will leave in I don't know Okay. 20 minutes. Yeah. Well, you know better. If you need umbrella, then you go with umbrella. Or well, you. Okay, so itu tadi. So itu tadi si Andre, dia mau pergi ke bengkel deket sini, mau jalan kaki, padahal ini masih hujan di luar, but it's fine. Dia mau ngambil mobil, tadi ditaruh di bengkel, udah selesai. So anyway, is it done? What, the car? Ya, Yes. oke. Katanya mobilnya udah beres, jadi dia mau ambil gitu. So anyway, aku sampai lupa loh tadi nih mau ngomong apa. So itu tadi teman-teman, kayak sekedar curhatan aku gitu ya, suka dukanya tinggal di negeri orang di sini tuh gimana gitu. Seperti yang aku bilang tadi ya, seenak-enaknya di negeri orang, seindah-indahnya di negeri orang, pasti ada sisi-sisi dimana aku tuh kangen banget sama, pastinya dong kangen banget sama rumah, suasana rumah, makanan, kayak keluarga gitu. Seenak-enaknya tinggal di luar negeri, tinggal dimanapun tuh pasti lebih enak di rumah sendiri gitu kan. Maksud aku di rumah sendiri tuh kayak di negeri sendiri, di negara sendiri gitu. Cuman itu tadi ya, karena kan kita nggak bisa kan
terus-terusan baper atau gimana gitu. Jadi kita, kalau aku sih ya, kalau aku menyikapinya kalau lagi homesick atau lagi kangen rumah gitu, menyikapinya aku harus bisa sepositif mungkin gitu kan. Kayak banyak orang-orang yang di bawah aku, di bawah kita gitu kan. Jadi kita harus lebih bersyukur, kita diberi kesehatan, negara kita tuh aman, bukan negara konflik, bukan negara perang atau kekurangan pangan atau apa gitu. Jadi intinya semuanya tuh harus disyukuri, terus harus kita jaga positive vibes kita biar kita nggak akan pernah lupa gitu gimana mensyukuri hidup kita ini gitu. So itu tadi teman-teman, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton video aku kali ini. Kita ketemu di video-video selanjutnya ya. So bye.